Selamat datang di Bapil, bahas film bersama dia Sasha dan dia Bagas. Hari ini lagi-lagi kita pengen mereview sebuah, ini bakal banyak ya lagi-lagi ya, gue kasih tahu ya, bakal banyak film Indonesia di minggu-minggu ini di Bapil, jadi siap-siap aja. Yang gue diundang juga ke press connya tanpa dia. Benar, tanpa judul saya. Filmnya adalah Pintu Surga. Agak kesenggol dikit. Kenapa pintunya dua, Gas? Nah itu nggak tahu jujur sih, gue nggak ada yang nanya lagi pas press con. Tapi ada teori sendiri lah gue. Teori simple juga sih. Teori Bagaska. Ngomong-ngomong soal Bagaska, ada Bagaska juga di press con. Jadi langsung aja. Jadi hari ini gue udah di CGV Grand Indonesia untuk menghadiri press screening Pintu Surga. Seperti apa keseruannya? Langsung aja lah. Ya, Arman itu bapak ya punya satu anak. Ya, kalau saya itu selalu menikmati proses dalam berseni peran ya. Jadi setiap manusia baru, saya ketemu manusia baru itu banyak pelajaran yang pastinya saya ambil lah ketika menciptakan manusianya. Karena buat saya yang susah itu menciptakan manusia yang benar gitu loh. Itu buat saya susah gitu. Jadi ya kenapa saya tertarik ya karena saya tertarik bertemu dengan manusianya. Saya tertarik bertemu dengan Armannya gitu. Ya salah satunya itu. Terus yang kedua reuni sama Mas Dwi juga. Reuni sama Mbak Adis juga. Jadi pernah apalagi sama Mas Dwi sudah lama sekali kenal, udah kayak kakak saya sendiri. Jadi waktu pas ngobrol diajakin ini, saya bilang, ayo gas aja lah. Why not ya? Jujur pertama kali aku tahu karakter Latifah ini gak gampang. Kelihatannya kayak gampang, tapi pas dilakuin gak gampang. Karena di posisi itu saat sedang syuting, aku kondisinya belum menikah. Aku tidak tahu rasanya menjadi seperti apa. Dan ditambah ini mempunyai anak yang spesial. Ada di posisi itu tuh buat aku agak susah dan aku benar-benar cari tahu banget gimana sih untuk mendapatkan rasa itu, karena kan kita acting bukan sekedar acting pura-pura, tapi kita harus memberikan rasa juga supaya yang nonton juga sampai rasanya. Dan itu susah karena sering banget aku pas udah di lokasi syuting, aku lagi meranin jadi Latifah ini kan perempuan yang sangat kuat ya. Tidak mau terlihat bahwa dia ini butuh bantuan dari orang. Dia tidak mau dikasihani. Dan itu sering banget aku pas lagi syuting, aku kebablasan kayak nangis. Terus Mbak Adis kayak, Susan, Latifah kuat. Untung banget Mbak Adis selalu support aku di waktu pertama kali diajak meeting sama Mbak Adis, diajak meeting, aku ada project film nih soal orang ketiga, tapi perspektifnya dari orang ketiga. Wah menarik nih Mbak Adis, oke kita meeting. Terus aku ceritain sinopsisnya, ditawarin jadi Widya, terus at the end of the day maksudnya Widya akhirnya menerima keputusan Arman. Aku kayak, kenapa gitu, kayak kok bisa ada manusia seperti malaikat? Gemesnya ada ya, gemes keselnya ada ya. Saat itu agak, logikanya nggak akan nyampe ke sana gitu. Terus diceritain, ya karena dia tuh punya history bahwa dia juga punya kakak yang berkebutuhan khusus, yang akhirnya kakaknya berpulang dan Widya tuh ada rasa bersalah bahwa kakak itu berpulang
sedikit banyak ada juga andil dari dia karena dia agak lalai di masa lampau dan dia juga kadang merasa malu punya kakak berkebutuhan khusus itu aku langsung kayak wah nggak bisa nih gitu kan, aku nggak bisa nolak tawaran ini gitu. Ini sangat menarik, sangat challenging, dan pada akhirnya aku mengerti kenapa Widya bisa berbesar hati untuk menerima keputusannya Arya. Oke, untuk treatment aku sudah mempercayakan sejak awal atau Arya, Kak Agla, dan Susan itu pasti akan memberikan yang terbaik. Tapi aku sendiri punya rasa kekhawatiran, kegelisahan yang harus aku deliver ke mereka. Aku takutnya gimana, maunya kayak apa, pasti aku akan komunikasikan. Treatmentnya yang paling aku sadari bahwa itu paling benar adalah ketika aku research karakter Arman sama teman-teman cowok. Pernah aku interogasi, interview. Misalnya kalau udah menikah, mungkin nggak sih ada perasaan kebayang meskipun nggak ada perselingkuhan, tapi kebayang nggak pikiran mantan terindah atau apa gitu. Aku research gitu, ada yang sudah move on, ada yang masih ada gitu. Untuk Kak Agla juga sosok Widya, aku juga research buat teman-teman yang artinya sebenarnya ada yang ikhlas tuh ada kan, aslinya ada yang mau dipoligami itu ada. Tapi aku tidak mau maksudnya tidak mau ke arah sana, lebih kayak ternyata manusianya itu ada gitu. Untuk Latifah juga yang akan dicap sebagai pelakor ya, karena kan manusia itu kan dilihat dari covernya aja ya, stigma masyarakat yang nggak tahu apa yang benar-benar terjadi. Treatment khususnya hanya research gitu, termasuk untuk Gandhi. Aku sampai research ke sekolah berkebutuhan khusus. Itu ada di Bekasi, kayak Cek langsung ke sana, seperti apa interaksinya mereka. Ada datangnya Ibu Puput dari siapa, ada nggak ya? Ada ibu Dia kepala sekolah yang aku datengin dan aku curhatin gimana sih perkembangan tumbuh kembang anak yang anak spesial need dari dia lahir di umur sekian rasanya kayak apa, ketika dia tantrum dia tuh maunya apa. Jadi tadi merupakan keseruan dari press screening untuk film Pintu-Pintu Surga. Gue udah lama banget nggak nonton film drama sendirian by the way. Hari ini karena Sasha lagi di luar, lagi di film lain lah pokoknya. Kita lihat komentar Bagaska seperti apa di studio, jadi kita langsung kembalikan saja ke Bagaska. Assalamualaikum. Aduh. Pak Sidik, mereka berdua dari Yayasan Pusat. Ganti, nggak mau. Ganti. Sayang. Kayaknya bukan sekedar berkawan kok dulu sama Latifah ini. Iya kan? Nyatanya kamu Arman ketemuan lagi sama Latifah. Latifah bekas pacarnya. Kamu Aku ya. Enggak apa sama aku aja. Es krim sudah ada. Jadi sayang. Kemarin waktu melihat Gandhi tantrum, aku jadi simpati sama Latifah. Nggak mau masak nih sama Aku nggak bela siapa di sini. Aku cuma mau jujur. Aku mau ngomong baik-baik. Aku peduli sama kamu, Fah. Kondisi Gandhi itu lebih penting loh. Ngerti nggak sih posisinya aku tuh kayak gimana? Kalau kamu bahagia, kamu gak akan cari bahagia di luar, Man. Ibu di perempuan loh, Man. Bude perempuan. Kita tahu persis gimana rasanya kalau disakitin sama pasangan hidup kita. kamu segalanya, hidup dan matiku. Temuin aku sama perempuan itu. Film Pintu-Pintu Surga menceritakan mengenai Latifah yang diperankan oleh Susan Sameh yang mendapat musibah setelah suami tercintanya meninggal dunia. Ia terpaksa menjadi orang tua tunggal bagi anaknya, Gandhi, yang diperankan oleh Attar Barakbah, yang berkebutuhan khusus akibat penyakit ADHD. Selain mengurus anak semata wayangnya, Latifah harus mengelola yayasan pendidikan yang diwariskan oleh suaminya.
Berbagai hal yang terjadi serentak membuat hidup Latifah banyak berubah dibanding sebelumnya. Suatu hari, yayasan milik Latifah kedatangan calon pengurus baru yang bernama Arman yang diperankan oleh Arya Saloka. Rupanya ia adalah mantan kekasih Latifah dan sempat hampir menikah. Arman menawarkan bantuan untuk mengurus yayasan milik mendiang suami, sementara Latifah fokus pada anaknya yaitu Gandhi. Kehadiran Arman di yayasan membuat ia dan Latifah kerap berkomunikasi intens. Hal ini menumbuhkan kembali cinta Arman dan Latifah yang sudah lama kandas. Meski begitu, terdapat rahasia di masa lalu yang membuat Arman dan Latifah gagal menikah. Sementara itu, kedekatan Arman dan Latifah mulai diketahui oleh Widya yang diperankan oleh Agla Arta Lydia, istri sah Arman. Cekcok terjadi antara Arman dan Widya hingga tercetus keinginan poligami antara Arman dan Latifah dengan niatan menciptakan solusi bagi seluruh pihak. Latifah yang harus tetap mempertahankan prinsipnya dan menolak lamaran Arman untuk jadi istri keduanya, atau akhirnya Latifah akan memilih menjadi istri kedua Arman. Apakah Latifah akhirnya mendapatkan jawaban dari semua dilemanya? Kita saksikan Pintu-Pintu Surga. Ya, jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dan juga trailer dan press-con untuk film Pintu-Pintu Surga. Ya. Nah, ini bakal jadi special case banget karena Bagaska dihadapkan film drama tanpa seorang Sasha. Masalahnya dramanya ini tentang poligami. Ya. Poligami. Ini spoiler ya. Ini bakal jadi spoiler. Jadi yang belum nonton silakan tonton out dari dulu video ini. Yang sebenarnya nggak jadi juga poligaminya. Oh, nggak jadi juga. Iya, jadi itu endingnya. Itu endingnya nggak jadi. Gue bingung nih jujur film ini gimana. Oke, gue yang nanya deh kalau gitu. Ya udah, boleh, silakan. Gimana ceritanya? Sebenarnya konsep ceritanya ini tuh gimana? Konsep ceritanya jadi si Latifah ini ya ketemu sama Arman sesuai sama yang tadi disinopsis. Ketemu Arman gara-gara di satu kantornya kalau nggak salah. Terus si Arman ini kayak rasa yang pernah ada lah balik lagi gitu loh. At the same time dia udah punya anak satu, dia udah punya istri satu, udah punya istri gitu loh. Maksud gue si Widya kan kalau nggak salah namanya. Jadi udah punya anak juga. Apakah anaknya berteman juga dengan anaknya si Latifah? Ya enggak. Mereka nggak ada koneksi sama sekali ya. Di film ini yang ada koneksinya adalah si Arman sama si Latifah doang. Ada ibunya. Jadi di rumahnya jadi kayak nggak tahu ya si Arman ini sudah berkeluarga, ibunya ngikut di rumahnya. Terus ibunya udah tahu tentang Latifah dan cerita-ceritanya. Nah, ini mantannya si Arman yang hampir nikah. Oh iya, pasti tahu lah ibunya kalau udah hampir menikah kan. Ya. Terus ibunya mendukung untuk poligami? Enggak. Ibunya tuh malah kayak ibunya tuh ngomong ini, sorry. Tiba-tiba gue kayak gitu. Ibunya tuh ngomong kayak udahlah gitu. Ya bagus dong ketemu, ya udah. Ini lancar-lancar aja. Tapi si Armannya emang yang bahasa halusnya apa ya? Agak kurang ajar aja sih. Iya, kurang ajar, tidak memikirkan perasaannya si Widya alias kalau nggak Widya namanya istrinya. Ada backstory-nya nggak di waktu ketemu Widya gimana? Enggak. Satu hal. Kita langsung aja kali ya ke jeleknya kali ya. Ini bagusnya dulu dong, jangan langsung jelek. Ya, kalau lu nanya backstory soalnya menurut gue jelek. Oke deh, nggak apa-apa deh. Jadi gimana nih enaknya nih? Ya udah nggak apa-apa, kita dengarkan aja Bagaska. Ya, oke. Pedes nih gua. Karena memang menurut gua harus dikritik. Ya. Ada backstory-nya? Ada. Sayangnya. Pakai AI. Itu ditanya sama media satu, apakah itu AI? Dan benar kata produsernya, iya itu AI karena memang kami waktu bikin udah mepet. Dan kita bingung bikin, kalau nggak salah gitu ya. Ya kalau emang saya salah ngomong bolehlah berantem kita di komentar. Tapi yang saya dengar adalah memang untuk menghemat produksi. Jadi semuanya digambarkan dengan animasi AI. Animasi AI. Bukan animasi sih, kayak semacam painting style gitu. Tapi AI. Gue penasaran sih jadinya gimana. Tapi jujur ya jadi agak mengganggu ya. Bukan mengganggu dan entah kenapa saya kan juga jatuhnya kebetulan sarjananya seni gitu. Jadi kayak gimana? Iya maksudnya kenapa sampai hal itu terjadi gitu? Maksudnya kan semua produksi itu pasti sudah diperhitungkan ya. Maksudnya estimate mereka akan berapa lama syuting kayak gitu-gitunya loh. Gue jadi penasaran backstory-nya kenapa pakai AI. Ya backstory-nya tadi sih yang dibilang sama Pak Produser tadi, yang gue ceritain ya. Apa ini ide-idenya si produser udah pakai AI aja, kita sekali-kali memunculkan ide-ide baru gitu. Tapi satu hal yang pasti sutradaranya perempuan, namanya
Adis Kyle Yurahma. Kayak gue baru mendengar sih. Baru mendengar baru ya. mendengar sih. Gue baru mendengar juga karena Oh pas di preskon nggak ngomong dia. Penonton drama. Apa tuh? Di preskon nggak ngomong ini film pertama saya atau film enggak. Drama pertama saya gitu. Enggak ya? Oke. Tapi ya intinya itu gue mau ngasih tahu aja informasi aja. Dan itu menurut gue satu hal yang menurut gue kayak AI. Gue penasaran sih karena beberapa tahun kebelakangan film drama kan nggak terlalu digandrungi kan. Seperti kayak contoh kemarin Fedi Nuril. Yang satu imam dua makmum. Yes. Satu kakak tujuh ponak. Enggak dong. Itu juga drama. Itu dia rame loh. Satu kakak tujuh ponakan. Dia sejuta penonton di tahun 2025 adalah dia film pertama. Film pertama. Disusul sama Petaka Gunung Gede. Yes, benar. Iya, keren. Ya. Balik lagi. Mungkin itu yang menurut gue sangat turn off buat gue gitu loh. Tapi ada beberapa yang menurut gue sutradaranya inilah ngambil teknik juga kayak dia pakai LKJK juga. Jadi di adegan apa tapi ada suaranya duluan baru ke adegannya. Oke. Gitu. BTW masa lalunya si Arman dan Latifah ini diceritakan juga di sini. Arman dan itu yang pakai AI itu. Diceritainnya pakai voice over dan pakai AI dan yang gua rasain ya voice overnya bukan si Latifahnya? Bukan. Enggak deh, tetap jadi sambil cerita tapi sambil ada AI-nya. Kayak gitu sih. Jadi endingnya ini happy atau enggak? Endingnya sih happy. Ya akhirnya mereka berdua berdamai. Kan tadinya udah mau nikah tuh. Oh iya. Udah berdandan. Ya, tapi kayaknya setelah saya pikir-pikir lagi nih bukan yang seharusnya. Jadi tidak jadi nikah. Tapi tetap mereka jadi kayak semacam keluarga non biologikal gitu. Maksudnya, istrinya menerima. Itu yang jadi menarik. Tapi kita harus istirahat dulu karena tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film. Ya jadi istrinya itu. Ya jadi istri. Tapi kayak lagi nge-ghosting deh kita. Iya, soalnya bener-bener ini. Bener-bener drama keluarga Indonesia banget lah pokoknya gitu loh. Ya jadi ada adegan di mana si Widya alias istrinya Arman tuh kayak nginterogasi si Latifah. Yang sebenarnya Latifah tuh nggak ngapa-ngapain. Yang kurang ajar tadi sebenarnya. Yang kurang ajar tuh si Arman. Kurang ajar gimana ya? Ya, itulah. Ya laki-laki gitu loh, laki-laki kurang ajar. Tapi nggak ada adegan mereka berdua ditemuin sama si Widya, kayak Arman dengan Latifah. Ada. Widya bertemu bertiga gitu. Ada. Dan jadi apa yang terjadi? Kalau nggak salah satunya ya, ada beberapa. Tapi salah satunya yang menurut gua adalah akhirnya Widya menerima. Adalah dia tuh ngelihat si Latifah ini kan punya anak namanya Gandhi yang berkebutuhan khusus, ADHD kan. Jadi lagi dianterin ke rumahnya. Terus si Latifah kayak nemuin anaknya yang emang lagi tantrum, kedengeran dari luar nih. Terus mereka berdua masuk kayak, apparently Widya tuh dulu kalau nggak salah kakaknya juga berkebutuhan khusus, jadi dia kayak relate. Makanya dia ikhlas, kayaknya ini adalah cara menuju pintu surga. Gitu. Itulah makanya disebut pintu surga. Kenapa ada dua? Tadi gue bilang mungkin pintu surga tuh maksudnya Latifah sama si Widya. Kayaknya gitu ya. Iya sih. Kayaknya gitu. Kayaknya gitu sih ya. Benar. Itu makanya tadi lu nanya kan, kenapa ikhlas? Nah itu tadi. Secara color grading dan lain-lainnya itu gimana menurut lo? Apa masih baik? Nah, sound effect dan lain-lain. Tapi sebelum itu gue pengen tahu deh. Konflik puncaknya tuh di mana? Konflik puncaknya sebenarnya nggak ada yang puncaknya yang menurut gue yang paling tegang ya adalah adegan Widya nginterogasi Latifah. Oh itu yang paling puncak sih menurut gua. Nggak ada yang sampai berantem gitu. Nah. Ini yang lagi-lagi tadi kan salah satunya yang menurut gua tegang. Ini yang tegang juga adalah Arman akhirnya ngaku ke Widya istrinya kayak saya masih ada rasa sama si ini. Berantem tuh di situ. Kayak mirip-mirip inilah apa That's my dream mas itulah. Oke. Gak sekacau itu sih. Gak sekacau itu tapi ya tetap keluar, emosi keluar di situ. Oke. Itu terjadi one
take kalau nggak salah, one shot kalau nggak salah. Oh, Ya, oke. itu terjadi di rumahnya si Arman. Oke. Ya, tanpa ada anaknya. Tanpa ada anaknya, tanpa ada si Latifah. Tanpa, itu karena di Ya, rumahnya di rumahnya, kan. oke. Nah, akhirnya ya itulah adegan klise pas Arman balik kantor kayak kok udah nggak ada orang, ya ternyata dia minggat dulu. Ya dengan kayak gitu yang di bolehkah sekali saja aku menangis kan bapaknya pulang juga nggak ada siapa-siapa. Oke. Kayak gitulah. Gitu. Oke. Ini gue ngasih gambaran ke Sasa karena dia belum nonton filmnya. Iya, penasaran sih. Gue penasaran banget yang ini film lu banget, Sa. Lu kan nonton Ipara Dalam Maut kan? Iya, nonton. Mungkin kayak gitulah. Kayak gitu. Tapi kalau Ipara Dalam Maut kan menurut gue dari segi cerita dan lain-lain sampai dia menang editor terbaik di Piala FFP kemarin. Jadi gue tidak salah kan kalau menilai Ipara Dalam Maut adalah film yang bagus. Betul. Gitu ya. Nah, tapi gue nggak tahu ya apakah Pintu-Pintu Surga ini levelnya sama seperti Ipara. Karena gue belum nonton juga Saya kan. akan nonton Pintu-Pintu Surga. Ipara Dalam Maut silakan. Ya, lu juga apakah lu bakal nonton Pintu-Pintu Surga ini? Kayak gue akan nonton. Coba lu cobain deh. Ya, okay. Lu cobain aja gitu loh. Gue penasaran sama POV lu. Ya oke. Nanti gue nonton, kita mau bapilin lagi? Enggak. Kita diskusi bareng di komen. Diskusi bareng komen komentar. Enggak, karena maksud gua kan jatah bapil tuh satu film satu biasanya gitu soalnya. Ada spesial, ada dua atau kayak mana? Terus paling kalau ngomongin sinematografi gue suka mereka mainan di sinemnya overlapping shot sih. Karena misalnya ada shot di mana wide shot terus kayak ada semacam ada barang apalah. Itu namanya overlapping shot. I guess namanya gue lupa deh. Kalau tuh masuk materi gue dulu. Ya, itu sih paling kalau dari lagunya yang lagunya Tulus. Apa tuh? Aduh, gue suka banget lagi Tulus. Adalah apa emang itu buat film ini? Oh, oke. Kayaknya pokoknya yang nyanyi Tulus kalau nggak salah. Aduh, aku penasaran banget. Please, gue harus nonton. Nah, paling dilema gue pas nonton ini adalah agak bingung sama kayak kita. BTW pas kemarin press kan nggak ada Tulus? Nggak ada. Ya kalau ada saya ini dong, saya rekam. Ini apa namanya dilema gua pas lagi nonton Pintu-Pintu Surga ini adalah dari poster, dari judul, ini terlihat seperti film agama. Sama kayak kita nonton Pantaskah Aku Berhijab, yang sebenarnya itu bukan film agama. Iya, bukan. Pintu-Pintu Surga dari pandangan gua bukan film agama. Ini filmnya drama keluarga. Iya. Ya itu sih dilema gua. Terus satu hal lagi, Syah, yang menarik. Jadi sutradara ngomong bahwa ini sebenarnya film poligami, drama keluarga yang dilihat dari orang ketiga. Oh, oke. POV-nya orang ketiga. Yang ternyata kalau gua nggak salah ya, harusnya orang ketiga sih ya si istrinya Arman ini. Oh, oke. Kayaknya gitu ya. Iya. Iya dong harusnya. Ya kan orang ketiga, Latifah, Arman, baru terus si Widya nih orang ketiga di sini. Gitu. Walaupun sebenarnya yang jadi orang ketiga itu adalah Latifah, tapi POV-nya harusnya si Widya sih, karena memang yang gue lihat sih gitu ya. Jatahnya memang ya si Widya orang ketiga, karena kan mereka berdua belum selesai di masa lalu. Betul. Dan yang gue lihat dominasi film ini memang lebih ke Sina Widya. Oh, oke. Lebih ke Widya adegan-adegannya. Oke. Apa namanya? Ada adegan di mana dia curhat tiba-tiba sama budenya. Nah ini yang agak ganggu gue sih. Iya sih. Karena sih, tiba-tiba si Widya ini ngobrol sama ibunya keluar bareng budenya nih out of nowhere. Orang-orang jujur ada beberapa mendengar tertawaan karena ini siapa ya? Tiba-tiba ada budenya gitu. Iya. Terus kalau bapaknya masih masuk akal lah ya. Iya, dan apa namanya? Ada adegan juga di mana dia lagi semacam kabur yang tadi gue bilang kabur dari suaminya, anaknya di dalam lagi pakai headset kan, karena biar nggak denger percakapan orang-orang dewasa itu, terus ngobrol sama budenya, terus budenya juga entah kenapa penulisan skripnya, bisa gue bilang lemah karena masukannya kayak cuma gitu doang, lewat doang gitu. Kan dia ini gimana ya, bla bla bla. Terus dia ngasih masukan yang entah kenapa nggak terlalu ngena karena si budenya tidak dikenalkan dari awal film. Dia tuh muncul pas kayaknya di act 2 malah di tengah-tengah film gitu sih kayak. Apa ini? Iya gitu loh, ada. Siapa dia? Gua pribadi sih ngeliatnya malah jadi kayak ketawa. Iya. Gitu Padahal di situ lagi scene-nya lagi sedih ya. Sedih banget. Lu bayangin aja kan lu tiba-tiba suami lu kayak ngomong begitu. Iya. Hancur sih pasti. Anak lu yang nggak tahu apa-apa kena juga. Iya benar. Gitu loh. Betul. Jadi kayak menyedihkan sebenarnya. Tapi jadi lucu karena ada si Bude. Ya lagi-lagi sih ini perspektif saya sebagai penonton ya. Yang bukan penonton drama juga gitu loh. Apalagi drama yang poligami gitu-gitu loh. Oke, jadi itu dia review Bagaska tentang Pintu-Pintu Surga. Betul.
Ya, paling itu ya. Mm-mm. Saya harus menyudahi walaupun Bapil saya hari sudah ini. rapi-rapi ya, kayak Arya Saloka ya. Arya Salokan. Oke. Ya udah kalau gitu. Terima Kita kasih ketemu sudah lagi. nonton Bapil. Kita Ya. ketemu lagi di Bapil bahas film. Bye bye.